Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria kaya raya bernama Chris sedang berbicara dengan istrinya melalui sambungan telepon. Di sini, istri Chris yang bernama Jamie meminta agar Chris segera menandatangani surat perceraian mereka berdua. Mendengar hal itu, Chris pun mengatakan, "Baiklah." Sekedar informasi, Jamie meminta cerai pada Chris dikarenakan Chris yang sudah merasa sangat kaya raya memutuskan untuk pensiun lalu menjual semua perusahaan miliknya. Dan hal itu sangat ditentang oleh Jamie. Di tempat tinggal Jamie, terlihat Jamie mulai memberikan pengertian pada anaknya yang bernama Willow yang terus menanyakan tentang ayahnya. Malam harinya, terlihat Chris sedang menuju ke sebuah supermarket. Sesampainya di supermarket, Chris yang akan berbelanja tiba-tiba dipanggil oleh seorang gadis yang bertanya mengenai anggur terbaik di supermarket tersebut. Chris pun lantas menunjukkan sebuah anggur merek terbaik di tempat itu. Setelah sedikit mengobrol, Chris yang mulai tertarik dengan gadis bernama Sky tersebut akhirnya memutuskan untuk berkenalan. Saat hendak pulang, Chris yang melihat Sky sedang menunggu taksi lantas menawari Sky untuk mau ia antar pulang. Alhasil, mereka pun akhirnya pulang bersama. Sesampainya di sebuah motel, Sky mengatakan pada Chris bahwa ia sedang bertengkar dengan sahabat sekaligus teman sekamarnya yang bernama Lisa. Jadi, ia belum berani masuk ke dalam kamarnya. Mendengar hal itu, Chris pun lantas menawari Sky untuk sementara tinggal di rumahnya sampai matahari terbit. Mendengar tawaran itu, Sky pun langsung mengatakan, "Yuk ah." Sesampainya di rumah Chris, Sky mulai bertanya-tanya mengenai pekerjaan Chris. Di sini, Chris mengatakan bahwa ia merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang pembuatan software keamanan online untuk rumah dan lain-lain. Namun, ia kini telah memutuskan untuk pensiun dengan menjual hak paten semua produk sekaligus perusahaannya kepada rekan bisnisnya. Setelah itu, mereka berdua pun mulai minum minuman asoy sambil ngobrol-ngobrol santuy agar bisa saling mengenal satu sama lain. Tidak lupa, Chris juga mulai memamerkan software ciptaannya yang telah ia pasang untuk menjaga keamanan rumahnya. Melihat hal itu, Sky pun terlihat mulai merasa sangat kagum dengan pesona Chris yang memang sangat mempesona. Sky pun mengatakan pada Chris bahwa ia sebenarnya hanyalah seorang karyawan di sebuah kafe yang bernama Cucok Cafe. Mendengar hal itu, Chris mengatakan bahwa itu merupakan pekerjaan yang sangatlah cucok. Setelah selesai berbincang, Chris lantas mengajak Sky menuju ke sebuah ruangan yang terdapat banyak sekali minuman asoy. Lalu, Chris pun mengambil satu untuk dinikmati bersama. Di ruang tamu, terlihat mereka berdua semakin akrab. Lalu, Sky yang melihat Chris mulai sedikit sakne, langsung menyerang Chris dengan jurus-jurus ala percocok tanaman profesional sampai pagi tiba. Siang harinya, Sky yang pulang ke motel langsung ditanya oleh Lisa, mengapa Sky tidak pulang tadi malam. Sky yang tidak bisa menjawab, langsung segera masuk ke kamarnya. Oh ya, sedikit informasi nih guys. Ternyata Lisa ini adalah pacarnya Sky. Di rumah Chris, terlihat Chris sedang mengingat momen kebersamaannya dengan anak dan istrinya. Setelah itu, ia pun langsung bergegas menuju ke Cucok Cafe untuk mencari Sky. Sesampainya di Cucok Cafe, Chris dan Sky pun kembali mengobrol tentang hal-hal mengenai percocok tanaman yang luar biasa. Singkat cerita, saat mereka berdua hendak pulang, Chris yang melihat mobilnya sedang akan dicuri oleh seseorang langsung menegurnya. Sang pencuri yang tidak terima ditegur langsung menyerang kaki Chris sampai Chris tumbang. Pagi harinya, terlihat Chris yang baru pulang dari rumah sakit harus menggunakan kursi roda karena tulang kakinya mengalami retak parah. Di sini Sky bertanya pada Chris, apakah ia boleh menjadi perawat pribadinya Chris dengan bayaran yang murah namun bisa mendapatkan bonus cocok tanam gratis setiap harinya. Chris pun tanpa pikir panjang langsung mengatakan, "Mau dong."
Setelah itu, Sky yang mau pergi membeli makanan bertanya pada Chris apa kode keamanan untuk masuk ke rumahnya. Dikarenakan ia takut nanti kalau ia pulang, Chris sudah ketiduran. Chris yang sudah sangat percaya dengan Sky langsung memberikan kode keamanan rumahnya. Sedangkan di motel, Lisa yang terlihat sangat resah dikarenakan Sky jarang pulang, langsung dihampiri oleh Ronald yang merupakan pemilik motel tersebut. Di sini Ronald mengatakan bahwa dulu Lisa terlihat selalu bahagia sebelum Sky datang dan menumpang di kamarnya. Tidak selang berapa lama, Sky pun datang dan langsung segera masuk ke dalam kamar. Terlihat Lisa yang cemburu mulai mencecar Sky dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak. Sore harinya, terlihat Sky datang kembali ke rumah Chris dan langsung melakukan percocok tanaman dengan penuh semangat. Malam harinya, sebelum tidur, Chris yang sudah merasa jatuh cinta pada Sky mulai mengungkapkan perasaan cintanya. Namun di sini, Sky tidak menjawab, tapi langsung menyuruh Chris untuk segera beristirahat saja. Pagi harinya di motel, terlihat Ronald yang akan menagih uang sewa. Alangkah terkejutnya Ronald. Ternyata Lisa telah tewas, sedangkan di rumah Chris, terlihat Sky mengambil ponsel Chris lalu membuka kuncinya menggunakan sidik jari Chris tanpa sepengetahuan Chris, karena Chris sedang tidur. Di motel, polisi yang telah datang mengatakan pada Ronald bahwa mereka tidak menemukan database tentang seorang gadis bernama Sky. Mendengar hal itu, Ronald pun nampak sangat terkejut. Di rumah Chris, terlihat Chris sedang teleponan dengan istrinya yang mengatakan bahwa ia akan segera datang ke rumah untuk mengambil berkas perceraian sekaligus mengantar Willow yang sudah sangat rindu dengan Chris. Setelah selesai menelpon, Chris yang melihat Sky sedang mandi mulai merasa kembali sakne. Alhasil mereka berdua pun mulai melakukan percocok tanaman dengan gaya freestyle sampai matahari terbenam. Pagi harinya, Chris yang menyadari ponselnya tidak ada mulai mencarinya di semua penjuru ruangan. Dan saat sedang mencari, Chris yang melihat berita di TV tentang meninggalnya Lisa nampak sangat terkejut. Tidak selang berapa lama, terlihat Sky datang dengan membawa makanan. Di sini, Chris mulai bertanya apakah Sky melihat ponselnya. Sky pun menjawab bahwa ia akan memberitahu Chris setelah selesai makan. Lalu, Chris pun kembali bertanya, apakah Sky sudah tahu bahwa Lisa telah tewas? Sambil santai dan terus makan, Sky pun menjawab bahwa ialah yang telah menghabisi nyawa Lisa. Dikarenakan Lisa merupakan seorang pacar yang sangat cemburuan. Mendengar hal itu, Chris pun nampak mulai ketakutan. Di sini, Sky pun akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya hanya memanfaatkan kamar Lisa untuk bisa mengawasi rumah Chris menggunakan teropong selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Dan setelah ia mendapatkan informasi tentang kebiasaan Chris, akhirnya ia memutuskan memulai aksinya pada malam pertama kali ia dan Chris bertemu. Mendengar hal itu, Chris pun lantas mencoba untuk keluar dari rumah. Namun seketika semua pintu langsung dikunci oleh Sky menggunakan ponsel milik Chris yang telah ia ambil. Dan saat Chris hendak mengambil ponselnya, Sky pun langsung menyetrum Chris sampai tak sadarkan diri. Sedangkan Ronald yang akan membersihkan kamar Lisa melihat ada sebuah teropong yang mengarah ke rumah milik Chris. Kembali ke rumah Chris yang telah diikat oleh Sky terlihat sudah tidak berdaya. Sky pun mulai mengatakan bahwa ia melakukan semua ini dikarenakan Chris merupakan orang yang sangat kaya. Sky lantas bertanya pada Chris kode keamanan untuk bisa mentransfer semua uang Chris ke rekening miliknya. Awalnya Chris menolak, namun setelah Sky menyerang kaki Chris, akhirnya Chris pun mengatakannya. Di kamar Lisa, terlihat Ronald yang sedang menggunakan teropong melihat Sky yang sedang ganti baju di rumah Chris. Di rumah Chris, Sky yang telah mendapatkan kode keamanan rekening Chris dengan sangat santuy mulai mentransfer semua uang milik Chris menuju ke rekeningnya. Setelah itu, Sky mulai bertanya pada Chris bagaimana cara ia bisa mengambil surat obligasi milik Chris seharga 14 juta dolar dari bank sekaligus mencairkannya. Sky mulai menelpon seorang rekannya untuk mengambil semua perabotan beserta lukisan-lukisan mahal yang ada di rumah Chris. Tidak selang berapa lama, rekan Sky yang ternyata merupakan orang yang telah menyerang kaki Chris di parkiran Cucok Cafe langsung mulai mengangkut semua perabotan mahal yang ada di rumah Chris dengan hati yang riang dan gembira.
Singkat cerita, Ronald yang melihat Sky telah pergi dari rumah Chris langsung segera masuk ke rumah Chris dengan cara memecahkan kaca jendela. Sky yang mendapatkan laporan keamanan dari ponsel Chris langsung segera memutar kembali mobilnya menuju ke rumah Chris. Chris yang melihat Ronald telah berhasil masuk ke rumahnya langsung meminta tolong agar Ronald segera menelpon polisi. Namun, Ronald mengatakan bahwa ia tidak mau menyelamatkan Chris jika Chris tidak memberikannya uang sama sekali. Chris pun lantas mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang cash di rumahnya. Namun ia memiliki sebuah lukisan seharga $600.000 yang boleh Ronald ambil sekarang juga. Mendengar hal itu, Ronald pun langsung mengambil lukisan tersebut. Namun, sebelum Ronald menelpon polisi, terlihat Sky telah datang kembali. Di sini, Ronald yang melihat Sky memegang sebuah katana, langsung segera kabur masuk ke dalam ruangan lain. Melihat hal itu, Sky pun mulai mengikuti kemana Ronald pergi. Sedangkan Chris yang berada di ruang TV, akhirnya berhasil terlepas dari ikatannya dan langsung segera pergi dari tempat tersebut menggunakan motor salju miliknya. Ronald yang sudah terpojok, tidak tahu lagi mau lari kemana. Alhasil, ia pun langsung diserang oleh Sky sampai tewas. Chris yang terjatuh dari motor saljunya langsung diselamatkan oleh seorang pria yang melintas di jalanan tersebut. Di sini, pria itu langsung mengajak Chris masuk ke dalam mobilnya. Namun, Chris nampak kembali panik saat melihat pria yang bernama Sebastian tersebut mengarahkan mobilnya menuju ke rumah Chris. Setelah Chris sadar, Sebastian lantas memperkenalkan dirinya sebagai ayah tiri dari Sky. Ia pun mengatakan bahwa ia telah menghabisi nyawa ibu Sky agar bisa bercocok tanam dengan Sky secara bebas dan bahagia. Setelah memberitahukan hal itu, Sebastian lantas meninggalkan Chris sendiri di ruangan tersebut. Terdengar Sebastian dan Sky sedang melakukan percocok tanaman dengan gaya freestyle sampai matahari terbenam. Setelah selesai, terlihat Sky mendatangi Chris lalu berkata bahwa sebenarnya ia kini mulai sangat mencintai Chris. Namun ia tidak kuasa menolak permintaan Sebastian untuk mendapatkan seluruh harta milik Chris saat ini juga. Sky pun meminta agar Chris bersedia memberikan jempolnya untuk bisa digunakan mengambil surat obligasi milik Chris yang ada di bank. Tidak selang berapa lama, Sebastian datang dan langsung mengambil paksa jempol milik Chris. Pagi harinya, terlihat istri dan anak Chris datang. Istri Chris yang melihat rumah sangat berantakan mulai merasa ketakutan. Sedangkan Willow yang sedang berada di kamarnya tiba-tiba didatangi Sky yang langsung menggendongnya. Jamie yang melihat Sky langsung bertanya, di manakah Chris berada? Sky pun sambil menurunkan Willow mulai memanggil Sebastian. Alhasil, Jamie dan Willow pun langsung dimasukkan di sebuah ruangan tempat Chris dikurung. Singkat cerita, Sebastian dan Sky pun langsung segera menuju ke bank untuk mengambil surat obligasi milik Chris. Sedangkan di rumah, Chris yang melihat ada lubang ventilasi langsung menyuruh anaknya untuk masuk ke lubang tersebut agar bisa membuka pintu dari luar. Di bank, terlihat Sebastian dengan menggunakan jempol Chris langsung membuka kunci brankas di mana surat obligasi tersebut disimpan. Setelah berhasil, alangkah terkejutnya mereka berdua setelah melihat ternyata isi brankas tersebut hanya surat dari Jamie yang mengatakan bahwa ia telah memindahkan obligasi Chris ke bank lain. Dikarenakan Jamie takut jika nanti setelah bercerai dengan Chris, ia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Melihat hal itu, Sebastian dan Sky pun langsung segera bergegas menuju ke rumah Chris lagi. Sedangkan Willow yang telah berhasil membuka pintu rumah langsung segera bersembunyi bersama ibunya di sebuah lemari. Sesampainya Sebastian dan Sky di rumah Chris, Sebastian lantas memberikan sebuah senjata agar Sky bisa menghabisi Chris dengan sangat cepat. Namun saat Sebastian sedang fokus mencari Jamie, tiba-tiba ia diserang oleh Chris. Tapi dalam pertarungan ini, Chris berhasil dikalahkan. Melihat Chris sudah tidak berdaya, Sebastian pun lantas menyuruh Sky untuk segera menghabisi Chris. Namun Sky yang tidak tega dengan Chris, tiba-tiba langsung Sebastian sampai tewas. Chris yang melihat ada kesempatan, langsung menyerang Sky sampai tumbang. Setelah Sky bangun kembali, ia pun mulai mencari Chris serta istri dan anaknya di rumah tersebut. Chris yang melihat ada kesempatan, langsung kembali menyerang Sky sampai tumbang. Jamie yang melihat Chris kewalahan, langsung ikut menyerang Sky. Dan saat Sky hendak menghabisi Jamie, tiba-tiba dari belakang, Willow langsung menghead Sky sampai tumbang. Sebelum tewas, terlihat Sky mengatakan pada Chris bahwa nama aslinya adalah Margaret dan ia sangat mencintai Chris.
Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian ceritanya? Bagus atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa follow semua sosial media gua ya kan, yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja di follow. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Dan bye guys. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu, bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Selamanya hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia.